Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi bersama Teacher Ivo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa soal untuk persiapan ujian akhir semester mata pelajaran biologi untuk kelas 11 SMA. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Bagian yang ditunjuk huruf X dilapisi oleh dinding sangat tipis. Struktur tersebut berfungsi untuk coba perhatikan gambar yang ditunjuk huruf X itu merupakan salah satu organ dari sistem pernafasan yaitu alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kenapa dia dilapisi oleh dinding yang sangat tipis? Ini terkait dengan fungsinya untuk mempermudah proses pertukaran antara dua gas tersebut, yakni oksigen dengan karbon dioksida. Jadi jawaban yang tepatnya adalah untuk mempermudah proses difusi, karena proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida itu berlangsung secara difusi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pengangkutan gas karbon dioksida yang berasal dari jaringan tubuh menuju jantung paling banyak dilakukan oleh dalam proses pengangkutan karbon dioksida itu ada 3 cara. Yang pertama, CO2 nanti akan larut dalam plasma darah itu sekitar 10% membentuk asam karbonat. Yang kedua, CO2 nanti akan terikat dengan hemoglobin. Hb nanti akan membentuk karbinohemoglobin atau HbCO2 itu nanti sekitar 30%. Sedangkan yang ketiga, CO2 berbentuk ion bikarbonat, ini yang paling banyak yaitu sekitar 60%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, plasma darah dalam bentuk ion bikarbonat. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Urutan mekanisme pernafasan perut saat terjadi ekspirasi adalah: ekspirasi merupakan proses pengeluaran udara. Jika pernafasan perut, otot yang terlibat adalah otot diafragma. Dimulai dari otot diafragma berelaksasi, kemudian akibatnya otot diafragma ini akan melengkung ke arah rongga dada, sehingga volume rongga dada nanti akan mengecil, dan akibatnya tekanan udara dalam rongga dada lebih besar, sehingga udara dari paru-paru akan keluar tubuh. Nah, jadi jawabannya yang tepat urutannya 1, 4, 2, 5, dan 3. Jadi jawabannya yang B. Kalau mekanisme pernafasan dada itu yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Pernyataan yang benar mengenai volume udara pernapasan pada manusia terdapat pada angka. Oke, kita cek satu persatu pernyataan berikut. Yang pertama, volume udara pernapasan biasa pada manusia besarnya kurang lebih 500 ml. Nah, ini benar ya. Volume udara pernapasan biasa itu disebut juga dengan volume tidal. Besarnya lebih kurang 500. Pernyataan yang kedua, volume cadangan inspirasi pada manusia besarnya kurang lebih 1000 ml. Cadangan inspirasi itu disebut juga dengan volume komplementer. Ini besarnya bukan 1000, tapi lebih kurang 1500. Yang ketiga, besarnya volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal kurang lebih 1500. Nah, kalau dia udara tersisa, itu besarnya bukan 1500, tapi lebih kurang 1000 ml. Yang keempat, kapasitas total paru-paru manusia besarnya kurang lebih 4500. Ya, ini benar ya. Kapasitas total paru-paru manusia atau daya tampung paru-paru manusia itu besarnya 4500, terdiri dari yang pertama volume tidal yang besarnya lebih kurang 500 ml.
Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau volume komplementer yang besarnya lebih kurang 1.500. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi atau volume udara suplementer besarnya sama dengan VCI, yaitu 1.500 ml. Dan yang keempat, itu volume sisa atau residu yang besarnya 1.000 ml, sehingga totalnya nanti 4.500. Oke, kita lanjut pernyataan yang kelima. Volume udara suplementer yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Ini benar ya. Berarti jawaban yang tepatnya adalah 1, 4, dan 5. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Tata mengalami demam. Tubuhnya menggigil disertai dengan batuk dan radang tenggorokan selama beberapa hari. Selain itu, timbul benjolan di sekitar leher. Setelah diperiksa oleh dokter, terdapat lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel Tata. Berdasarkan gejala-gejalanya, gangguan yang diderita Tata disebabkan oleh, berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan, Tata mengalami demam, batuk, radang tenggorokan, habis itu ada lapisan tipis berwarna abu-abu yang ada pada tenggorokan dan amandel. Ini merupakan ciri-ciri penyakit difteri, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheri. Berarti jawabannya yang D. Sedangkan untuk yang A, infeksi orthomyxovirus itu merupakan salah satu kelompok virus penyebab penyakit influenza. Yang B, pembengkakan kelenjar limfa, itu ciri-cirinya batuk, badan lemes, pilek, menggigil, kemudian juga berkeringat pada malam hari, radang tenggorokan, demam, dan kulit biasanya memerah, hangat, dan bengkak. Kemudian yang C, penumpukan karbon dioksida dalam darah, itu disebut dengan penyakit asidosis. Itu ciri-cirinya bisa mual, muntah, napas cepat, dan kelesuan atau kelihatan lelah. Kemudian yang E, ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus itu merupakan gejala emfisema. Ciri-cirinya napas menjadi pendek, batuk, cepat lelah, habis itu penurunan berat badan, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, serta bisa depresi. Berarti ini jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal yang keenam. Perhatikan ciri-ciri gangguan yang menyerang organ pernafasan berikut. Yang pertama, timbulnya nyeri pada wajah, kemudian rongga hidung terasa gatal dan perih, terjadinya pembengkakan kelenjar limfa di hidung. Yang keempat, mengalami penyempitan atau penyumbatan saluran napas. Kemudian gangguan pernapasan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, berdasarkan ciri-cirinya ini bisa kita tahu ya, nyeri pada wajah, kemudian di rongga hidung terasa gatal dan perih, dan pembengkakan. Pembengkakan kelenjar limfa di hidung itu adalah penyakit polip. Kalau asma itu penyempitan saluran pernafasan biasanya disebabkan oleh alergi, bisa karena cuaca, bisa karena hewan seperti bulu ayam atau kucing, kemudian bisa karena debu. Itu biasanya nafasnya sesak kalau asma. Bronkitis itu infeksi pada bronkus. Influenza itu produksi dari lendir yang berlebih, itu biasanya disebabkan oleh virus. Tuberkulosis itu TBC, itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 7. Ini kita udah masuk ke materi sistem ekskresi. Coba kita baca soalnya. Proses filtrasi yang terjadi di P menghasilkan urin primer. Urin primer tidak mengandung zat yang berukuran besar seperti Q. Zat tersebut dikembalikan ke dalam darah, sedangkan zat yang berukuran kecil masuk ke R untuk mengalami proses reabsorpsi. Kata yang tepat untuk melengkapi huruf P, Q, dan R adalah, coba kita telaah. Proses filtrasi yang terjadi di P, berarti di P merupakan tempat terjadinya filtrasi, yaitu di mana? Di glomerulus.
Berarti option C, D, dan E bisa kita eliminasi. Kemudian, urin primer tidak mengandung zat yang berukuran besar seperti Ki. Nah, jadi ada zat yang tidak lolos dalam proses penyaringan pada saat di glomerulus. Nah, zat apakah itu? Itu protein. Mana di sini zat yang termasuk protein, glukosa atau albumin? Nah, jawabannya adalah albumin. Berarti jawabannya adalah yang B. Coba kita lanjut dulu. Zat tersebut dikembalikan ke dalam darah, sedangkan zat yang berukuran kecil masuk ke air untuk mengalami proses reabsorpsi. Nah, jadi kata kuncinya di sini reabsorpsi. Tempat reabsorpsi itu di mana? Ya, benar ya, di TKP atau tubulus contortus proximal. Mungkin ulas sedikit. Untuk proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, tempatnya di glomerulus, hasilnya urin primer. Yang kedua, proses reabsorpsi, proses penyerapan kembali itu terjadinya di tubulus contortus proximal menghasilkan urin sekunder. Sedangkan yang ketiga, proses augmentasi terjadinya di tubulus contortus distal menghasilkan urin sesungguhnya atau sebenarnya. Oke, kita lanjut nomor 8. Fungsi kulit sebagai alat pengeluaran zat sisa metabolisme adalah. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah alat pengeluaran. Jadi ada yang dikeluarkan berupa zat sisa. Yang mana dia? Berarti yang C, yaitu mengekskresikan keringat yang mengandung air dan garam atau mengeluarkan keringat karena sesuai dengan pertanyaannya ya, sebagai alat pengeluaran zat sisa. Oke, kita lanjut yang nomor 9. Perhatikan gambar anatomi hati berikut. Pernyataan yang tepat tentang bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah, nah, dari bagian anatomi hati ini yang ditunjuk huruf X itu bagiannya disebut dengan sinusoid. Jadi sinusoid ini merupakan tempat pertemuan antara pembuluh arteri hepatika dengan vena porta hepatika. Nah, jadi nanti di sinusoid ini terjadi spesialisasi sel yang membentuk sel cover. Sel cover ini nanti yang bertugas memfagositosis organisme asing atau zat-zat yang berbahaya. Jadi dia tempat pertemuan ya, berarti jawabannya yang B. Oke, soal nomor 10. Gangguan sistem ekskresi yang ditandai dengan tidak terbentuknya urin dapat terjadi karena adanya kerusakan pada. Nah, ini jika urin tidak terbentuk, berarti tidak terbentuk proses penyaringan darah ya, atau filtrasi, yaitu kerusakan pada glomerulus. Oke, sekian pada video kali ini. Nanti kita akan lanjut pada video yang kedua. Sekian dari teacher, salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.